Ya, assalamualaikum. Mudah-mudahan ini bisa membantu kakak solih dan soleha ya, tentang pecahan dan persen. Jadi pecahan dan persen. Kalau pecahan kita udah tahu ya bentuknya kayak apa ya. Misalnya 2/10, 6/12, 7/2, atau 1/2/3. Ini pecahan biasa. Yang ini pecahan campuran. Nah, kalau persen berarti itu ini tandanya. Artinya apa? Artinya dia per 100. Jadi bentuknya, contohnya ya, misalnya 7/100. Ini bentuk pecahan. Nah, kalau bentuk persennya itu misalnya 7%. 7% ini apa artinya? Sama dengan 7/100. Nggak kelihatan ya? Kemudian misalnya 16%. Berarti dia 16/100. 17%, 17/100. Kalau sampai sini udah paham ya. Nah, tapi ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Kalau yang ini sudah tidak bisa. Ini hasilnya. Yang 16 bisa disederhanakan lagi, yang ini tidak bisa disederhanakan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih dari pecahan ke persen maupun dari persen ke pecahan. Syaratnya tadi kan kalau persen itu berarti dia per 100 nih penyebutnya. Berarti syarat utamanya adalah 100 nilai penyebutnya. Nah, kita harus tahu berapa bilangan apa aja sih kalau dikalikan hasilnya 100. 2 dikali 50 hasilnya 100. 4 dikali 25 hasilnya 100. 5 dikali 20 hasilnya 100. 10 ya, jadi ini kakak kalau bisa memahami, atau ya mungkin kalau sudah hafal dan sudah paham tentang ini, insya Allah akan lebih mudah buat merubah pecahan ke persen maupun persen ke pecahan. Kita langsung ke contoh ya. Misalnya dari pecahan ke persen, Bu Riri akan kasihkan 4 contoh. Pertama, 2/4 dijadikan ke persen. Nah, kita lihat dulu, maaf ya, suka nggak fokus ya. Bentar, Bu Riri benarkan dulu kamera HP-nya. Nah, 2/4. 4 temennya siapa biar jadi 100? 4 temennya 25 ya. Berarti dikali 25. Jadi 25 kali 5 berapa? 50/100. Dari sini dia sudah bisa dijadikan persen. Berapa persen? 50%. Paham nomor 1. Selanjutnya nomor 2. 3/50 jadikan persen. 3/50 sama dengan dikali berapa 50-nya biar jadi 100? 50 dikali 2. Silakan dikali 2. Nah, 50 kali 2 100. 3 kali 2 6. Jadi berapa? 6%. Tulisannya jadi mencong ya. Kemudian yang ketiga ya, 2/25. 25 dijadikan 100. Tadi 25 itu temannya siapa? Temannya 4. Jadi tinggal dikalikan 4 saja ya. 25 kali 4 100. 2 kali 4 8. Jadi berapa persen? 8%. Satu soal lagi.
3/20 berapa persen? Nah, 3/20, 20 dikali berapa biar jadi 100? 20 temennya 5, berarti 20 dikali 5, atasnya pun dikali 5, agar dia tetap jadi bilangan senilai. 20 kali 5 berarti 100, 3 kali 5 berarti 15, berarti berapa persen? 15%. Nah, sampai sini paham? Selanjutnya adalah dari persen ke pecahan. Nah, dari persen ke pecahan sama. Bedanya kalau dari persen ke pecahan nanti kita akan membaginya ya. Nah, membagi itu untuk menyederhanakan. Oke, misalnya 8% berarti 8/100. Ini belum sederhana, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Misalnya 100 itu kan bisa dibagi 2, bagi 4, bagi 5, bagi 10. Nah, lihat angka 8-nya. 8-nya bisa dibagi dengan angka yang sama dengan 100. Misalnya 8 bisa dibagi 2? Bisa, boleh pakai 2 dulu. Nah, jadi 8 bagi 2, 4/50. Ternyata ini juga belum sederhana. Kakak bisa menyederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 2/25. Misalnya, Bu Riri, aku mau langsung bisa nggak? Misalnya 8/100. Kan 8 bisa dibagi 4 ya. Nah, berarti aku langsung jadikan 4, Bu Riri. Boleh kalau kakak bisa. 2/25. Sama hasilnya ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua. Misalnya 30%. Nah, 30% berarti 30/100. Kemudian dia bisa sama-sama dibagi berapa? 10. Karena sama-sama punya 0. 3/10. Sampai sini selesai. Oke, berikutnya. Ada nggak yang kira-kira bisa soalnya tidak ada? Jadi sederhanakan bisa, kita coba ya. Misalnya 11%, berarti kan 11/100. Ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti jawabannya hanya 11/100. Kemudian yang keempat, contohnya apa ya? Misalnya 15%, berarti 15/100. Bisa dibagi? Bisa. Dia bisa dibagi angka berapa? 5 ya. Bisa dibagi angka 5. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami.